Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Mental Bapak Muhammad Fahli Zatra Hadi, SOSI MPD, dan teman-teman seperjuangan sekalian, alhamdulillah hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan mengangkat tema fenomena bunuh diri. Di makalah ini kami membahas 4 poin besar. Nantinya materi akan disampaikan oleh pemateri dari kelompok 6 yang beranggotakan Eka Tri Rahayu, Karisma Sekarini, Nilna Munarosadi, dan saya Tania Mawarti. Untuk pemateri pertama, Saudari Eka Tri Rahayu. Kepada Saudari Eka, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Tri Rahayu. Di sini saya menjadi pemateri pertama yang menjelaskan mengenai pengertian bunuh diri. Bunuh diri adalah perbuatan menghentikan hidup sendiri yang dilakukan oleh individu itu sendiri. Namun, bunuh diri ini dapat dilakukan pula oleh tangan orang lain. Singkat kata, bunuh diri adalah tindakan menghilangkan nyawa sendiri dengan menggunakan segala macam cara. Bunuh diri merupakan tindakan agresif melukai diri sendiri, merusak diri, dan selanjutnya. Tampilan akan ke diri melawan suatu introyeksi, ambivalensi, akan kehilangan objek cinta. Ia melakukan bunuh diri karena sebelumnya manusia memberi berbagai alasan dan isi maksud yang berbeda-beda tentang bunuh diri. Namun, tetap saja pada intinya adalah keputusasaan. Sebab orang yang tidak berputus asa dan bersedia tetap menjalani kehidupan seberat dan seburuk apapun, ia tidak akan pernah melakukan kegiatan bunuh diri. Sebab ia sadar bahwa hidup ini memang penuh cobaan, berat, dan pahit. Jadi, bunuh diri ini baginya hanyalah tindakan sia-sia dan pengecut. Sebab masih banyak hal yang bisa dilakukan dalam hidup ini, dan segala sesuatu pastilah ada batasnya. Betapapun beratnya persoalan, tetap saja ia memiliki batas akhir, walaupun permasalahan itu harus selesai oleh waktu, tetapi ia selesai juga. Jadi, kita sebagai konselor, bunuh diri ini merupakan permasalahan yang penting segera ditangani. Perlu adanya deteksi dini, karena dengan adanya deteksi dini, konselor dapat membantu seseorang menemukan dan meningkatkan kualitas hidup seseorang yang merasa putus asa. Sekian penjabaran dari pemateri pertama, akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, Karisma Sekarini. Baik, terima kasih Kak Tri Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari pembahasan kami. Selanjutnya, faktor dan alasan bunuh diri masih menjadi masalah di seluruh dunia. Berbagai riset bahwa terdapat sekitar 1,5 juta orang di seluruh dunia meninggal karena bunuh diri pada tahun 2020. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus kematian akibat bunuh diri diperkirakan mencapai 9.000 kasus setiap tahun. Pikiran untuk bunuh diri dapat dialami berat atau tekanan batin, gangguan kesehatan, dan masalah kejiwaan. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang untuk bunuh diri. Secara umum, 1. Gangguan bipolar. Orang dengan gangguan bipolar akan mengalami perubahan suasana hati yang sangat drastis. Misalnya, ia bisa mendadak sedih atau tidak bersemangat, padahal sebelumnya merasa gembira dan sangat antusias. Yang kedua, depresi berat. Orang yang mengalami depresi berat juga berisiko tinggi untuk bunuh diri. Kondisi ini umumnya ditandai dengan rasa putus asa, suasana hati yang buruk, tidak semangat menjalani aktivitas sehari-hari, atau kehilangan minat dan motivasi hidup. Gejala tersebut bahkan bisa muncul tanpa adanya sebab yang jelas. 3. Anoreksia nervosa. Penderita anoreksia nervosa selalu merasa dirinya gemuk, sehingga melakukan berbagai upaya untuk menurunkan berat badan, termasuk konsumsi obat-obatan secara berlebihan hingga berisiko mengalami overdosis. Angka kematian karena bunuh diri cukup tinggi pada penderita gangguan makan ini, terutama pada remaja wanita. 4. Borderline Personality Disorder atau BPD. Penderita BPD memiliki emosi yang tidak stabil dan terkadang sulit bersosialisasi. Penderita gangguan ini umumnya memiliki riwayat pelecehan seksual pada masa kecilnya dan memiliki resiko lebih tinggi untuk bunuh diri. Yang kelima,
Skizofrenia. Jadi orang dengan skizofrenia adalah sering berhalusinasi, paranoid atau sulit percaya dengan orang lain, berperilaku aneh, dan memiliki paham atau percaya pada hal-hal yang belum tentu nyata. Diperkirakan sekitar 5% penderita gangguan kejiwaan ini mengakhiri nyawanya dengan cara bunuh diri. Faktor yang menyebabkan bunuh diri dibedakan dalam beberapa macam melalui riset yang dilakukan, yaitu 1. Faktor kehamilan dan melahirkan. Melakukan bunuh diri ternyata sudah ditentukan saat sang jabang bayi kali pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh tim dari Swedia, pimpinan Dr. Danuta Wasserman, yang melakukan penelitian atas 700.000 remaja. Yang kedua, faktor genetik. Ada yang berpikir bahwasanya genetik seseorang dapat menjadi faktor yang tersembunyi dalam banyak tindakan bunuh diri. Memang gen memainkan peranan dalam menentukan temperamen seseorang, dan penelitian mengungkapkan bahwa dalam beberapa garis keluarga terdapat lebih banyak insiden bunuh diri ketimbang dalam garis keluarga lainnya. Yang ketiga, faktor kepribadian. Salah satu faktor yang menentukan apakah seseorang itu punya potensi untuk melakukan tindakan bunuh diri adalah faktor kepribadian. Para ahli mengenai soal bunuh diri telah menggolongkan orang yang cenderung untuk bunuh diri sebagai orang yang tidak puas dan belum mandiri, yang terus-terusan meminta, mengeluh, dan mengatur yang tidak luas dan kurang mampu menyesuaikan diri. Mereka adalah orang yang memerlukan kepastian mengenai harga dirinya, yang akhirnya menganggap dirinya selalu akan menerima penolakan, dan yang berkepribadian kekanak-kanakan, yang berharap orang lain membuat keputusan dan melaksanakan untuknya. 4. Faktor psikologis. Faktor psikologis yang mendorongnya dukungan sosial dari masyarakat sekitar. Kehilangan pekerjaan, kemiskinan, hura-hura yang menyebabkan trauma psikologis, dan konflik berat yang memaksa masyarakat mengungsi. Psikologi seseorang dapat sangat menentukan dalam persepsi akan bunuh diri sebagai jalan akhir atau keluar. 5. Faktor ekonomi. Masalah ekonomi merupakan masalah utama yang bisa menjadi faktor seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Ekonomi sangat berpengaruh dalam pemikiran dan kelakuan seseorang. Yang keenam, gangguan mental dan kecanduan. Gangguan mental merupakan penyakit jiwa yang bisa membuat seseorang melakukan tindakan bunuh diri. Mereka tidak memikirkan apa yang terjadi jika menyakiti dan mengakhiri hidup mereka, karena sistem mental sudah tidak bisa lagi bekerja dengan baik. Selain itu, ada juga gangguan yang bersifat mencandu seperti depresi, bipolar, dan lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nilda Munarosadi. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pemateri keempat akan membahas tentang materi pikiran bunuh diri. Nah, definisi pikiran bunuh diri adalah pikiran untuk membunuh diri sendiri tanpa melakukan bunuh diri secara eksplisit. Sedangkan ideteros adalah orang yang melakukan atau membentuk intensi untuk membunuh diri yang bervariasi derajat keseriusannya, tetapi tidak melakukan percobaan bunuh diri bervariasi dengan gangguan depresi. Kemudian ada dua motivasi yang paling serius muncul dalam pikiran bunuh diri adalah untuk melarikan diri dari masalah dalam kehidupan dan untuk membalas dendam pada orang lain. Intensi merupakan komponen yang penting dalam pikiran bunuh diri, sekaligus merupakan konsep dalam bunuh diri yang paling susah diukur. Nah, menurut Ellis dan Rutherford, beberapa karakteristik pikiran bunuh diri di antara lain yang pertama executive functioning. Nah, cognitive rigidity, Autonomous thinking dan depression problem cognitive rigidity adalah karakteristik kognitif di mana individu melihat dirinya dan orang lain sebagai baik atau buruk, memilih antara kesedihan atau kemudian, di mana individu susah atau tidak mungkin dapat berpikir fleksibel untuk mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, individu yang memiliki pikiran bunuh diri susah untuk membayangkan adanya alternatif untuk hidupnya. Karakteristik kedua dari fungsi eksekutif adalah diktomus on black on white thinking, di mana individu berpikir secara kutub seperti baik dan buruk, berhasil dan gagal, dan lain sebagainya. Kurangnya kemampuan menyelesaikan masalah diasosiasikan dengan dua karakteristik di atas. Karena ketidakmampuan menghasilkan solusi alternatif telah dibuktikan berhubungan dengan baik dengan masalah impersonal dan masalah interpersonal. Kemudian yang kedua ada hopelessness. Didefinisikan sebagai harapan individu bahwa kejadian negatif akan terjadi di masa depan dan tidak akan terus gagal dalam masa ketiganya. Kemudian yang ketiga ada alasan individu, menunjukkan kemampuan individu menyatakan pernyataan-pernyataan baik secara eksplisit atau dalam dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Individu yang memiliki pikiran bunuh diri biasanya susah untuk menyatakan alasan untuk hidup. Kemudian yang keempat ada perfeksionis, yaitu penentuan harapan yang tinggi, dikenal sebagai faktor risiko melakukan bunuh diri. Penentuan harapan yang tidak realistis ini mengakibatkan shock dan kritis. Kemudian yang kelima ada konser diri,
Konsep diri ini terbentuk dari pengalaman masa lalu dan berhubungan dengan ciri kepribadian, kemampuan, karakteristik, fisik, nilai, dan juga peran sosial. Nah, salah satu fungsi konsep diri yaitu menilai diri sendiri atau yang lebih sering disebut dengan harga diri. Nah, harga diri sendiri merupakan penilaian keseluruhan seseorang terhadap keberadaan dirinya sebagai seorang manusia. Kemudian yang keenam ada ruminative response style, yaitu gaya berpikir merupakan faktor risiko terjadinya depresi, dan depresi merupakan prediktor yang kuat dalam perilaku bunuh diri. Ruminative response style adalah gaya berpikir yang secara terus-menerus berfokus pada mood negatif dan intuisinya. Gaya berpikir ini terdiri dari dua bentuk, yaitu bentuk pasif dan juga bentuk aktif. Kemudian yang terakhir ada autobiographical memory. Itu merupakan pengalaman yang pernah dialami dalam kehidupan seseorang. Memori ini diasosiasikan dengan depresi, stres, disorder, dan juga bunuh diri. Suatu percobaan bunuh diri menunjukkan kesulitan dalam tugas mengingat autobiographical memory dan menghasilkan autobiographical memory yang tidak jelas umum. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan. Akan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Saya Tania Mawarti akan melanjutkan materi yang terakhir adalah pandangan mengenai bunuh diri. Bunuh diri dalam berbagai perspektif. Yang pertama dalam perspektif agama Islam. Agama Islam melarang kita menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri. Hal ini dapat dilihat dari salah satu unsur tujuan syariah, yaitu perlindungan terhadap jiwa dan raga. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195 yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena pada Allah yang terkait dengan orang-orang yang baik. Orang yang nekat bunuh diri ini biasanya terjadi karena putus asa. Di antara penyebabnya adalah penderitaan hidup. Ada orang yang menderita fisiknya karena memikirkan sesuatu untuk diri dan keluarganya, keperluan pokok dan kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi. Apalagi pada zaman sekarang ini pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Kemudian dalam perspektif kesehatan, pembentukan zat bunuh diri dari seseorang adalah suatu persoalan kesehatan mental yang dianggap sebagai masalah jiwa. Yang keempat, dalam perspektif kebudayaan, bunuh diri dalam perspektif kebudayaan adalah pada zaman dahulu banyak sekali kebudayaan yang berlangsung di setiap masyarakat yang mengharuskan pelaksanaannya sebuah kebudayaan walaupun harus dengan bertaruh nyawa. Contohnya seperti di zaman jahiliyah, perkelahian antara satu dan yang lainnya dengan resiko kematian. Contoh lainnya adalah bangsa Jepang yang melakukan harakiri. Kemudian kesimpulan dari makalah ini adalah maraknya kasus bunuh diri membuat masyarakat resah karena banyaknya korban berjatuhan dengan banyaknya alasan pribadi hingga finansial. Yang berperan pada banyaknya kasus bunuh diri tidak lagi dalam pengandalian diri sendiri atau self-control. Namun adanya campur tangan lingkungan juga termasuk dalam pengembangan diri seseorang. Masyarakat memandang bunuh diri dari latar belakang agama, menganggap bahwa bunuh diri terjadi karena dangkalnya pemahaman seseorang tentang agama Islam itu sendiri, yang ditandai dengan banyaknya remaja di kabupaten tanah datar yang tidak bisa membaca Al-Quran. 3 sifat yang ditampilkan masyarakat kepada keluarga pelaku adalah sikap simpati, atau masyarakat juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh semua keluarga pelaku. Kemudian sikap yang ditunjukkan oleh masyarakat ini adalah masyarakat tidak membeda-bedakan perlakuan hanya karena seorang itu meninggal karena bunuh diri. Jadi sikap masyarakat itu tidak membeda-bedakan dalam proses memakamkan mungkin dari si korban bunuh diri ini. Mungkin itu aja materi yang dapat kelompok 6 sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya di kolom komentar. Saya mewakili kelompok 6, memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam makalah kami. Kami menyadari bahwa makalah kami masih memerlukan penyempurnaan dalam penulisannya. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan datangnya dari diri kami sendiri. Untuk selanjutnya, sekali lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya di kolom komentar. Saya akhiri, saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian
and see you!